Halo Sobat Torto Diary, balik lagi di channel Torto Diary. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Maret, tepatnya udah jam 11 siang ya. Nah ini mataharinya baru muncul, lumayan hangat. Ini anak-anak Torto Diary makanya pada keluar semua tuh. Ini baru selesai dikasih makan, Mimin baru bersihin kandangnya juga ya. Air kolamnya juga baru diganti tuh, udah bersih. Kita update dulu anak-anak Torto Diary ya. Nah ini ada si Venom Cherry Head, kepalanya merah banget, itu si Kuro. Lalu ada si Hero tuh, jadi kalau udah di dalam hiding cave susu timpa-timpaan. Ada si Gio, lalu ada si Ciro ngumpet tuh ya, itu si Ciro ngumpet, ini si Venom tuh. Oke, jadi buat teman-teman kita Torto Diary Community beberapa hari lalu komunitasnya udah jalan ya di grup WA. Yang mau join nanti Mimin infoin linknya di deskripsi ya, join aja nggak apa-apa, belum punya Torto juga nggak apa-apa, yang penting punya minat yang sama, punya minat yang tinggi kepada Torto ya. Jadi di sono nanti kita bisa sharing, bisa belajar bareng-bareng. Nah, di sini ada si Rocky. Oke, jadi hari ini Mimin mau bahas tentang garis pertumbuhan dari Torto ya. Garis pertumbuhan atau tanda-tanda pertumbuhan dari kura-kura darat atau tortoise ya. Jadi garis-garis ini atau tanda-tanda ini yang Mimin yakini kalau sudah muncul di Torto kita atau di Torto kalian, akan nanti pertumbuhan Torto kalian akan lebih cepat gitu ya. Jadi kalau udah muncul tanda-tanda pertumbuhan ini, pertumbuhan selanjutnya nanti akan lebih cepat. Terutama garis-garis ini biasanya muncul di kura-kura yang lebih cepat besar ya, atau ukuran size adultnya itu gede kayak sulcata. Tapi pada umumnya di semua jenis Torto ada tanda-tanda atau garis pertumbuhan itu ya. Kayak ini Mimin mau contohin di Golden Greek ya, si Rocky. Oke, kita langsung masuk aja ya. Yang pertama, kita bisa lihat garis pertumbuhan itu di bagian tengah sini ya. Bagian tengah sini. Kalau Golden Greek ini karena warnanya dia plastron bawahnya agak-agak hitam, biasa garis pertumbuhannya ini lebih ke putih. Tapi kalau di sulcata, karena sulcata itu warnanya agak coklat krem, garis pertumbuhannya ini yang tengah ini ya, yang Mimin pegang ini biasanya mengarah ke merah muda atau pink gitu ya, merah-merah muda gitu. Nah, biasanya yang Mimin perhatiin, garis pertumbuhan di plastron ini muncul di kisaran kura-kura atau torto yang berukuran di atas 7 cm ya. Di atas 7 cm dia udah mulai kelihatan garis pertumbuhannya. Nah ini kan si Rocky udah mulai mau ke 7 cm tapi udah kelihatan juga. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa lihat kalau di baby ukuran 6 cm atau 7 cm ke atas. Bentar. Nah ini Mimin coba fokuskan dulu. Biasanya di bagian plastronnya ini, yang bagian putih-putih ini, kalau di Golden Greek ini karena ada hitam-hitamnya jadi nggak terlalu kelihatan. Biasa di sulcata kelihatan banget. Di bagian putih-putih ini dia ada di dalam plastronnya itu kayak ada ukiran-ukiran kayak ukiran-ukiran gitu, tapi bukan bentuknya nggak pasti bulat, kayak cacing-cacing gitu ya. Ini kelihatan nggak nih? Ini kelihatan harusnya nih ya, Mimin udah fokusin. Nah ini tenang aja, ini bukan dia sakit atau dia kena penyakit, ini salah satu tanda pertumbuhannya juga ya. Nah ini Mimin fokusin lagi, bisa kelihatan kan nih yang kayak gini nih tuh ya. Biasa di sulcata kelihatan banget karena sulcata itu warnanya krem, jadi dia kayak ada ukiran-ukiran di dalam plastronnya ini, kayak cacing-cacing gitu ukirannya ya.
Nah, ini bukan sakit atau apa, ini termasuk tanda pertumbuhan ya, garis pertumbuhan. Oke, yang ketiga adalah line dari skutnya ya. Jadi line dari antar skut ini, biasa kan kalau di sulcata ada yang thin line, ada yang line-nya tebal ya. Kayak ini kan line-nya hitam nih. Nah, di sini kalau di sulcata dia makin hitam itu biasanya pertumbuhan sulkinya atau si tortonya lebih cepat daripada line-nya yang tipis atau line-nya yang garisnya nggak terlalu hitam pekat. Oke, jadi ini memang belum ada penjelasan biologis yang pasti, tapi ini dari pengalaman Mimin aja. Waktu pelihara si Hiro sama si Gio itu waktu baby itu thin line, jadi dia garis line di antar skutnya itu warnanya nggak terlalu hitam pekat. Kalau si Hiro itu hitam pekat, dan terbukti setelah 3 tahun si Hiro memang lebih cepat besar, berbeda jauh sama si Gio ya. Nanti kita lihat lagi si Hiro dan Gio ya perbedaannya ya. Oke, dan yang terakhir, yang keempat, kalau kalian beli torto dari baby, kalian bisa lihat dari karapasnya ya. Model karapasnya kalau dia lebih gepeng, umumnya pertumbuhannya itu lebih lambat. Tapi kalau karapasnya itu dia muncung ke atas gitu, lebih muncung ke atas, itu pertumbuhannya lebih cepat biasanya gitu ya. Nah, itu balik lagi sih sebenarnya ke genetik masing-masing juga. Itu yang kita alamin juga di sini. Si Gio itu waktu baby karapasnya lebih gepeng. Nah, si Hiro itu karapasnya lebih muncung ke atas gitu. Oke, jadi kita balik ke kandang utama. Nah, itu jadi kita bisa lihat itu si Hiro ya. Hiro kita bisa lihat udah gede banget. Sekarang size-nya itu di ukuran 36 cm. Baru aja hari ini Mimin cek size-nya, mau ngecek juga tuh ya. Kalau dilihat dari sini sampai sekarang untuk karapasnya pun dia masih ngedom ke atas gitu ya si Hiro. Nah, berbeda dengan si Gio. Bentar nih, kita keluarin si Gio. Nah, ini si Gio ya. Kita bisa lihat si Gio karapasnya itu lebih gepeng. Ini umurnya sama, udah 3 tahun lebih dikit. Dan si Gio dari ukuran 6,5 cm sekarang baru 20 cm selama 3 tahun ya. Jadi yang satu 20 cm, yang satu si Hiro 36 cm. Bedanya udah jauh banget ya. Bedanya udah jauh banget. Oke. Ya, jadi itu 4 tanda-tanda pertumbuhan tortoise ya. Memang itu dari pendapat dari kita pribadi, dari Mimin pribadi, belum ada penjelasan biologis yang pastinya itu benar-benar merupakan tanda pertumbuhan atau enggak. Tapi itu yang udah kita alamin di sini. Mungkin bisa beda pendapat sama teman-teman pengobis yang lain. Jadi walaupun berbeda, pastinya masing-masing berdasarkan dari pengalaman keeper terhadap tortonya ya. Jadi selama mereka memelihara si torto, mereka pasti bakal tahu tanda-tanda atau ciri-ciri perkembangan torto kita masing-masing gitu ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Mudah-mudahan aja video ini bermanfaat buat teman-teman penghobis. Kalau ada salah-salah kata dari Mimin mohon dimaafkan. Kalau ada salah-salah treatment atau pemeliharaan dari Mimin mohon dimaklumi juga ya, karena beda-beda keeper pasti beda-beda treatment pemeliharaannya. Nah, itu si Hiro lagi berendam nih, pas banget mataharinya lagi mantep, dia lagi berendam. Oke, segitu dulu videonya. Kalau berkenan boleh di subscribe channelnya Torto Diary supaya makin berkembang. Boleh di like, boleh di share juga ke semua teman-teman penghobis.
kali aja videonya bisa berguna buat temen-temen yang baru mau mulai pelihara torto. Thank you, bye bye.